Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Faiz Agam dari PGSDB akan menyampaikan tentang apa yang saya peroleh dari mata kuliah literasi dasar pada semester 1 kali ini. Yang pertama yaitu literasi dasar adalah merupakan istilah umum yang merujuk pada serangkaian kemampuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan juga memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran literasi pada semester ini telah menjelaskan bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan literasi mencakup literasi membaca dan menulis, literasi finansial, literasi sains, literasi digital, dan literasi budaya. Oleh karena itu, literasi harus diterapkan sejak dini pada peserta didik usia sekolah dasar, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan literasinya. Selain itu, guru juga harus kreatif dalam menggalakkan gerakan literasi sekolah. Berikut ini beberapa strategi literasi membaca yang dapat diterapkan oleh guru di kelas. Yang pertama yaitu membaca bersama. Pada membaca bersama, guru dan peserta didik membaca secara bergantian suatu topik tertentu. Hal ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami konsep cetakan atau struktur tulisan dan strategi berpikir. Strategi membaca yang kedua yaitu membaca terbimbing. Guru mendampingi peserta didik untuk memahami bacaan yang telah disediakan guru sebelumnya. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca secara individu atau kelompok kecil. Yang ketiga yaitu membaca interaktif. Membaca dilakukan dengan melibatkan peserta didik dalam memahami teks. Hal ini membantu memperluas kosakata, melatih berpikir kritis, dan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Yang keempat yaitu membaca pemahaman. Membaca pemahaman berfokus pada menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan informasi yang baru. Strategi ini meliputi mengaktifkan pengetahuan, memprediksi, menduga, mempertanyakan, menyimpulkan, dan memvisualisasikan bacaan yang telah dibaca. Yang kelima yaitu membaca mandiri. Peserta didik membaca secara mandiri sesuai minat mereka. Fungsi dari membaca mandiri yaitu membantu meningkatkan kemampuan membaca pemahaman serta menumbuhkan kebiasaan membaca sepanjang hayat. Selanjutnya, strategi menulis. Guru dapat menerapkan beberapa strategi untuk melatih kemampuan menulis peserta didik. Yang pertama, menulis bersama. Guru dan peserta didik menulis secara kolaboratif, misalnya menulis cerita berantai. Kemudian yang kedua yaitu menulis terbimbing. Di sini guru memandu peserta didik melalui diskusi dan evaluasi untuk menciptakan suatu tulisan sesuai ide yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu menulis interaktif. Guru dan peserta didik bekerja sama menulis teks dengan berbagi tugas. Yang keempat yaitu menulis mandiri. Peserta didik menulis sendiri dengan topik atau bentuk tulisan yang dipilih sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan kebiasaan menulis peserta didik. Yang terakhir yaitu menulis kreatif. Menulis kreatif berfokus pada ide dan emosi dengan gaya imajinatif. Beragam pendekatan digunakan seperti menulis berdasarkan pengalaman atau pengamatan, kemudian imajinasi atau berdasarkan bacaan yang telah dibaca. Saya melaksanakan PPL di SDN Sukorejo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Di SDN Sukorejo telah diterapkan beberapa program literasi, dan kebetulan saya di sana ikut berperan dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Kegiatan literasi yang diterapkan di SDN Sukorejo diantaranya mengadakan kegiatan literasi di pagi hari bersama seluruh peserta didik di halaman sekolah. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran di pagi hari awal pelajaran di kelas. Kemudian peringatan hari-hari seperti Hari Ibu, Hari Pahlawan, dan lain-lain. Strategi yang diterapkan di SDN Sukorejo diantaranya mengadakan permainan seperti sambung kata, permainan bilangan, membaca dongeng, dan hafalan surat pendek.
Kemudian strategi yang kedua, kegiatan membaca Al-Quran dilaksanakan setiap pagi secara bersama-sama bersama seluruh anggota kelas. Yang ketiga yaitu peringatan hari-hari besar. Peserta didik diberikan tugas untuk membuat puisi atau poster tentang hari-hari yang diperingati. Selanjutnya yaitu asesmen atau penilaian literasi. Penilaian literasi adalah proses untuk memonitor, mengevaluasi, dan mendukung kemajuan keterampilan membaca dan menulis peserta didik. Penilaian ini dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dalam proses pembelajaran. Tujuan utamanya meliputi memantau kemajuan belajar peserta didik, mengidentifikasi tingkat keterampilan membaca dan menulis, mendiagnosis permasalahan dalam membaca, mendokumentasikan hasil belajar, serta menunjukkan kekuatan dan kelemahan peserta didik. Berbagai metode penilaian literasi dapat diterapkan guru di kelas, diantaranya sebagai berikut. 1. Observasi atau catatan anekdot. Di sini guru mengamati perilaku literasi peserta didik seperti strategi membaca dan menulis, interaksi, serta penyelesaian tugas. Catatan informal ini berfungsi mendokumentasikan progres belajar dan dapat dimasukkan dalam portofolio. Tugas kinerja. Penilaian berbasis hasil kerja seperti menggambar tokoh cerita atau menulis refleksi setelah membaca. Guru menggunakan rubrik untuk mengevaluasi tugas. Yang ketiga yaitu rubrik. Rubrik adalah instrumen penilaian yang memuat kriteria dan level pencapaian, digunakan untuk menilai sikap, keterampilan, dan produk literasi. Rubrik memberikan panduan kepada guru dan siswa mengenai aspek yang dinilai, misalnya isi, organisasi, ejaan, dan kreativitas. Yang terakhir yaitu portofolio. Dokumen yang berisi hasil belajar peserta didik seperti tugas membaca, kemudian menulis, catatan guru, sinopsis, puisi, dan laporan kunjungan. Portofolio digunakan untuk menilai perkembangan kemampuan literasi secara formatif dan sumatif. Guru dan peserta didik bersama-sama menyusun merefleksikan isi portofolio. Selanjutnya adalah asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM dilakukan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui capaian peserta didik terhadap kompetensi yang diharapkan. Berbagai contoh soal asesmen kompetensi minimum yang biasa digunakan yaitu pilihan ganda. Soal dengan beberapa pilihan jawaban, hanya satu jawaban benar. Jumlah pilihan jawaban disesuaikan dengan jenjang. Yang kedua yaitu pilihan ganda kompleks. Soal dengan beberapa pernyataan yang harus dipilih atau direspon. Ada dua model soal pilihan ganda kompleks yang digunakan dalam AKM, yaitu peserta didik memilih pernyataan yang sesuai dengan permasalahan pada soal, atau peserta didik memilih pada kolom ya, tidak, atau benar salah. Soal yang ketiga yaitu menjodohkan. Soal terdiri atas dua lajur. Lajur pertama sebelah kiri berupa soal dan lajur kedua sebelah kanan berupa jawaban. Peserta didik bertugas untuk mencocokkan antara pertanyaan dengan jawaban manakah yang sesuai. Keempat yaitu isian atau jawaban singkat, dan yang terakhir yaitu uraian. Pada soal uraian disediakan pedoman penskoran yang merupakan acuan dalam pemberian skor. Jawaban peserta didik akan dinilai berdasarkan kompleksitas jawaban. Setelah mempelajari mata kuliah literasi pada semester ini, saya sangat semangat untuk menerapkan literasi pada peserta didik, karena hal ini dapat mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka. Dengan literasi tentunya dapat membuka hal baru yang belum diketahui sebelumnya. Melalui kegiatan literasi ini kita dapat berbagi pengalaman dengan orang lain. Harapannya, jika suatu saat nanti saya benar-benar menjadi guru di dunia pendidikan, saya sangat berharap dapat berperan aktif dalam menciptakan gerakan literasi di sekolah tempat saya mengajar. Literasi sangat membantu pada pengembangan imajinasi dan kreativitas peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengekspresikan ide mereka dengan cara yang unik dan kreatif. Saya berharap agar peserta didik saya nanti dapat meningkatkan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan berbagai permasalahan.